jangan lupa tekan loncengnya ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Topik Taza, edisi Kebun Tengah Kota. Oke teman-teman semuanya, untuk hari ini aktivitas kita rencana mau pergi ke Kebun Tengah Kota yang agak jauh dari rumah. Jadi kita akan menggunakan kendaraan. Oke teman-teman, saksikan terus kegiatan saya. Nah teman-teman semuanya, kita rencana mau berangkat dengan Honda Vario ini. Oke, mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan, teman-teman. Cuman saya bingung nih mau naruh tripod ini di mana gitu kan, aman nggak ya? Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi demi keamanan karena di sini lawan jambret teman-teman. Nah teman-teman, kita sebentar lagi sampai ini. Jadi di jalan lintas tadi sengaja saya matikan dulu teman-teman ya, karena takutnya jamret ya. Karena di sini akhir-akhir ini sejak COVID-19 ini jamret makin banyak teman-teman. Kita harus kedua hati ini. Jadi sebentar lagi kita sampai. Nah itu teman-teman yang ada banyak pohon pisang. Nah, kita dikit lagi sampai. Nah
Alhamdulillah kita udah sampai teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, kita udah sampai di kebun ya, di lokasi. Kita mau lihat pisang dulu teman-teman. Nah itu ada satu pisang, kita hitung satu, itu dua, situ tiga, ada tiga, nah itu empat teman-teman, ada empat tandan. Ini kayak pisang apa nih? Oh ini pisang lilin teman-teman, pisang lilin tapi ukurannya kecil. Ini karena musim kemarau ya teman-teman ya, jadi pertumbuhan pisang kurang subur ya. Nah itu ada satu tandan, nanti kita bakal panen teman-teman ya. Ini ubi roti nih teman-teman, ini udah siap dipanen ini sebenarnya. Nah teman-teman kan bisa lihat nih kondisi tanah, rumput-rumput udah pada mati ya. Nah itu ada satu tandan, nanti kita bakal panen. Alhamdulillah nggak sia-sia kita datang ke kebun teman-teman nih. Ini batang pisang ini sudah sekitar sebelum liburan sekolah kemarin, ini sudah saya tanam nih teman-teman. Kondisinya seperti ini ya. Jadi karena ini kurang air ini teman-teman, karena kurang air ya. Nah kita lihat bawang prei kita teman-teman. Ini bawang prei udah lama juga saya tanam. Kondisinya seperti ini ya, antara hidup dan mati. Nah teman-teman bisa lihat kan. Yang paling subur itu ini teman-teman, serai. Serai alhamdulillah ini bisa kita pakai untuk gulai ya. Kita lihat lagi, ini serai juga teman-teman, serai. Terus kayak kemarin ada terung di sini. Ah ini dia teman-teman. Nah ini terung kita panen. Nah ini teman-teman, terung. Agak silau teman-teman, sorry. Saya yakin mungkin udah banyak yang jatuh juga nih teman-teman. Ya karena saya udah lama juga nggak kemari gitu kan. Nah, ini kayaknya udah tua nih, udah untuk bibit ini teman. Tebu. Nah itu pisang lilin teman-teman ya, pisang lilin. Ini ada pisang yang tumbang juga ini. Nah, pada ini karena musim kemarau nih teman. Nah ini pisangnya pada tumbang. Nah kita melihat pepaya. Ini buah pepaya yang matang, nggak ada, muda semua teman-teman. Ada.
Nah, ini pondok kita teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita udah sampai di kebun ya. Sudah sampai di kebun dengan selamat, alhamdulillah. Ya, ini karena musim kemarau ya teman-teman, bisa lihat. Karena musim kemarau, jadi ini pisang pada banyak yang kering ya, gak bagus, kekurangan air. Karena tanaman pisang ini teman-teman, ini butuh air yang banyak ya. Jadi kalau kurang air teman-teman ya, pertumbuhannya nggak bagus ya, pertumbuhannya nggak bagus. Jadi hari ini teman-teman, kita mau bersih-bersih ya. Jadi kita hari ini mau ini memotong daun-daun pisang yang kering ya, yang udah kering. Sekalian nanti kita teman-teman, kita mau panen pisang ya. Kebetulan ada di sana satu tandan ya, satu tandan lumayan. Ke sana dulu. Pada kering semuanya teman-teman, kering. Teman-teman, saya ingin memperlihatkan pisang yang mau kita panen hari ini. Nah, ini teman-teman, pisang ya, teman-teman bisa lihat kan. Ini pisang yang bakal kita panen hari ini teman-teman ya. Nah, di sini masih ada beberapa tanam lagi, cuman karena masih muda, kekurangan air ya, kekurangan air minum teman-teman. Jadi kalau kita sama dengan kita, kalau kita kekurangan air minum, lama-lama bisa mati juga teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih ya, daun-daunnya pada cepat kering, kekurangan air. Ini teman-teman, ini namanya pisang lilin teman-teman. Kalau di Jambi ini pisang lilin. Nah, teman-teman. Kita bersih-bersih dulu teman-teman, bersih-bersih. Jadi mohon maaf ya teman-teman ya, kita mau pajang tonsis dulu teman-teman. Kebetulan ini tonsisnya bambu teman-teman.
Oke, bismillah. Nah, teman-teman bisa lihat kan, rumputnya sudah pada tinggi nih. Karena udah lama bersihan. Nah, teman-teman semuanya, ini tebu. Sebentar lagi mau puasa, harga tebu lumayan, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali perjalanan kita, teman-teman. Kebetulan di ujung sana masih ada terung yang harus kita panen. Memang ini kondisinya lagi semak. Nah, ini terung balap, teman. Nih, lumayan untuk direbus di rumah. Ini bibit ya, bibit. Wow, panas, teman. Panas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10 batang. Kemarin itu ada sekitar 15 batang saya tanam di sini, teman. Saya nggak tahu mati kan karena kemarau ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan aktivitas kita memanen pisang kepok.
bisa lihat kan, jadi ini teknik cara menebang pohon pisang agar pisang ini nggak jatuh menyentuh tanah. Oke, ini hasilnya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kita pulang ke rumah membawa pisang. Alhamdulillah teman-teman ya. Hari ini kita ke kebun yang jauh, dapat pisang. Memang beda teman, kalau musim hujan ini pisangnya berat luar biasa. Ini ringan teman-teman, agak ringan ya. Nah teman-teman bisa lihat kan, ini pisang yang barusan kita panen tadi teman-teman. Nah ini ya, setidaknya untuk apa, setiap mau kerja goreng pisang dulu mungkin kan di rumah. Nah sekarang kita mau mengambil ini teman, kates, buah kates pepaya ya, ini. Kalau di Padang namanya ini kaliki teman-teman, kaliki atau sampelo. Wah. Kemarin ada galahnya di sini nih, kok hilang. Siapapun lah yang ambil nih. Nah ini. Jadi kita udah siapkan nih. Kita udah siapkan.
Ya, alhamdulillah teman-teman, ada 1 2 3 4 5. Yang 2 yang besar mau kita peram, yang sisanya kita buat sayur teman-teman. Setelah ini kita mau ambil sayur dulu. Kita mau ambil sayur kates teman-teman. Dan kates. Nah itu teman-teman bisa lihat. Ini kates jantan nih teman-teman. Jadi kates jantan ini di sayur enak sekali teman-teman, termasuk daunnya ya, apalagi dicampur dengan kelapa, wah enaknya teman-teman. Ini hasil di kebun jauh sekarang. Ini pepaya ya, pepaya ada 5, alhamdulillah. Oke, sekarang kita menuju pondok. Nah ini teman-teman, ini bagus sekali untuk tubuh kita nih teman-teman ya, sehingga membuat karena ini pahit ya teman-teman ya, saya nggak tahu juga. Jadi kalau kita pergi ke hutan, ke semak-semak ya, nyamuk pada lari teman-teman, saya nggak tahu juga itu. Ini nanti mau di sayur.
Nah, teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, sahabat kebun tengah kota. Nah, hari ini alhamdulillah kita dapat hasil kemari kebun 1, 2, 3, 4, 5. Ada kates 5 ya. Terus ini terong lalap teman-teman yang bulat-bulat itu. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ini ada 10, ini satu sangke. Ini ini teman-teman. Ya. Ini digulai enak, di sayur ditumis juga enak ya, apalagi dicampur dengan parut kelapa. Wah, ini enak sekali teman-teman, dicampur dengan asam jeruk nipis. Terus nih sayur pucuk ubi ya, nggak tahu besok mau digulai atau ditumis ya. Gak terasa teman-teman, aktivitas hari ini cukup melelahkan. Kebetulan tadi kita udah beres-beres juga di situ. Rencana hari ini saya mau bakar-bakar teman-teman. Cuman takutnya karena musim kemarau ya. Karena kiri kanan depan ini rumah orang teman-teman. Ya, jadi ini bukan hutan teman-teman ya, ini kebun tengah kota. Jadi di tengah-tengah kota ada kebun teman-teman. Ya. Nah, itu pisang kita teman-teman, pisang gitu. 3 tandan, di luar itu ada 4 tandan itu teman-teman. Kita harus tandai teman-teman. Kalau kita tidak tandai, tidak kita hitung, ya bisa saja lenyap. Ya, atau kita lupa. Kalau ada yang kurang berarti udah lewat, sudah diambil maling teman-teman. Dan di sini di kebun ini juga teman-teman, saya sering dapatkan telur ayam teman-teman. Ya banyak, kadang 12, kadang 15. Saya nggak tahu ayam siapa masuk kemari ngeram gitu kan. Ini lain kali rencana mungkin saya rondap aja teman-teman, karena kalau saya terbahas ini seluas ini kayaknya melelahkan juga. Ini dirondap dulu, setelah dirondap ya baru dikumpulkan, baru dibakar. Haus teman-teman. Saya kalau kemarin teman-teman nggak lupa yang namanya makan tebu teman-teman. Kita ambil tebu 1 batang. Yang mana ya? Yang ini aja ya. Kadang 1 batang itu saya nggak habis juga teman-teman. Nggak habis. Kita ambil bawa pisau lah ya, cek dulu, takutnya saya nggak bawa pisau. Kalau nggak bawa pisau susah. Oh, ada nah, ini. Oke, sekarang kita mau mencari tebu. Nah, jadi teman-temanku semuanya, posisi tebu ini sekarang di bawah ini sudah silang menyilang teman-teman. Ya, udah panjang, udah tua-tua. Ya. Karena belum sempat aja nih teman-teman. Ya, belum sempat. Ini sebentar lagi mau puasa ini. Harus cepat kita panen. Kalau enggak lewat. Ini aja. Ini aja. Oh, enggak bagus ini. Kurang bagus, sudah kelewat tua, juga enggak bagus ini. Jadi yang ini tebu obat ini hitam.
Di tempat teman-teman nih tebu apa namanya ini, hitam warnanya, hitam tapi kurang manis teman-teman. Saya juga heran gitu, hitam tapi kurang manis. Yang ini aja ya kita ambil nih. Nah, udah. Ini bagus sebenarnya. Nah, bagus. Sekarang kita akan tebu. Oke. Bentar teman-teman. Mari teman-teman makan tebu. Tangan saya, jari saya habis kena ilalang miang daun tebu teman-teman. Manis nian. Sebenarnya teman-teman, gigi saya nggak kuat lagi. Tidak seperti waktu remaja dulu. Kalau waktu remaja dulu teman-teman,
buah kelapa itu serabutnya pakai gigi aja saya buka, teman-teman. Waktu saya masih SMP, saya masih ingat. Jadi jika teman-teman saya ada yang sama sekolah dengan saya waktu SMP, kalian pasti ingat kan, waktu kita ngambil buah kelapa, terus kelapa yang muda kita buka pakai gigi. Ya, pasti kalau ada yang nonton ya. Tapi saya nggak tahu lagi, teman-teman. Mereka udah gimana, udah menyebar ya, udah menyebar. Mudah-mudahan ada yang komen teman satu sekolah dengan saya menyaksikan channel Kebun Tengah Kota. Jadi teman-teman semuanya, kalau ngomong sekolah ya, dulu itu saya sekolah di SD Impres, teman-teman. SD Impres Kota Sawalunto, itu tepatnya di Sumatera Barat sana, teman-teman. Jadi kota itu seperti Kuali, teman-teman ya. Jadi pengalaman saya di SD itu juga lumayan banyak. Terus SMP juga di SMP 1 Sawalunto. Tapi saya cuma sampai kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SMP saya udah pindah ke Padang, teman-teman. Terus saya karena rumah kami yang di Sawalunto itu dijual ya kan, akhirnya kami pindah ke Padang, ke rumah orang tua saya di Padang. Tinggal di sana, saya sekolah di SMP 24 di Padang, teman-teman. Jadi jika ada teman-teman yang sekolah di SMP 24 Padang, Lubuk Begalung, Lubek, ya pasti kenal dengan saya. Jadi nama saya Taufik Hidayat. Ya, anak pindahan dulu di situ. Dulu punya cerita juga tuh, teman-teman. Waktu saya pindah ke sana, kerah baju saya sempat diangkat juga, teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman saya banyak yang bantu saya. Jadi persoalan itu ya tidak terlalu saya pikirkan, teman-teman. Terus SMP saya di SMP tadi udah ya. SMA. Jadi sebelumnya saya itu mau masuk SMSR, teman-teman. SMK 4 namanya kan. Sekolah Seni Rupa. Tapi karena orang tua saya tidak mengizinkan ya, katanya nanti rambut gondrong, mau jadi seniman nanti nggak dapat uang, nggak dapat pekerjaan. Jadi saya sekolah di sana diam-diam, cuman bertahan 1 bulan, teman-teman ya. Akhirnya ketahuan sama orang tua, ya. Saya dapat ancaman juga, kalau kamu nggak mau sekolah di SMA, ya kamu tidak saya biayai, katanya. Ya sudah, akhirnya saya nurut aja, teman, karena namanya orang tua, saya nggak bisa melawan. Akhirnya saya sekolah di SMA Semen Padang, teman-teman. Jadi sekali lagi, jika ada teman-teman yang sekolah di SMA Semen Padang, jangan lupa tonton terus Kebun Tengah Kota, dan jangan lupa subscribe, like, komen. Terus terakhir, teman-teman, ini mumpung ada waktu ya, saya mau cerita tentang pendidikan saya, bukan nyombong-nyombongin diri, tidak, teman-teman. Supaya mungkin ada teman-teman saya yang satu sekolah dengan saya ya, kita bisa jalin komunikasi lagi, silaturahmi lagi. Karena di kolom deskripsi saya tinggalkan nomor WA saya, alamat saya tinggal di mana. Jadi setelah tamat waktu di SMA, saya kebetulan
mahasiswa undangan juga teman-teman ya. Jadi mahasiswa undangan di beberapa perguruan tinggi ya, tapi ya saya nggak mau sebutkan nama perguruan tinggi yang beberapanya, tapi yang terpaksa saya ambil karena keadaan ekonomi. Saya ambil di Universitas Negeri Padang teman-teman, ambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sanalah saya menempuh pendidikan selama 7 tahun teman-teman. Oke, jadi saya di sana kuliah selama 7 tahun, bukan berarti saya bodoh ya, kuliah saya lama, bukan, tapi karena ini teman-teman, saya nggak punya uang ya, saya nggak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Setiap semester saya pusing teman-teman, karena saya nggak mau merepotkan kedua orang tua saya. Jadi selama 2 tahun saya istirahat kuliah, saya kerja sambilan teman-teman ya, jual pakaian juga di pinggir-pinggir jalan, pegawai toko, pernah juga jagain WC. Yang penting halal teman-teman. Juga pernah dulu saya waktu di kampus itu saya jual materai teman-teman, jual materai, jual lem ya, untuk mahasiswa baru teman-teman. Alhamdulillah juga teman, alhamdulillah juga. Terus ya setelah saya dapat uang, saya kuliah lagi, saya lanjutkan lagi pendidikan saya. Memang saya akui teman-teman saya udah pada selesai semuanya, saya masih kuliah dengan mahasiswa baru teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa ya, namanya keadaan ya, nama keadaan ya sudah saya lalui. Terus saya istirahat lagi. Karena kenapa saya istirahat? Waktu itu tsunami di Aceh teman-teman. Jadi saya terpilih untuk Palang Merah Internasional, harus ada izin orang tua. Kebetulan orang tua saya mengizinkan teman-teman. Jadi tanggal 1 Januari ya, waktu tsunami itu saya sudah sampai di Aceh dan melakukan kegiatan relawan teman-teman ya, kegiatan relawan di Aceh, membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Jadi kegiatannya mengevakuasi teman-teman ya, melakukan evakuasi ya. Mohon maaf ya, saudara kita yang ditimpa oleh air tsunami itu teman-teman. Jadi adanya ya, pokoknya nggak bisa saya ceritakan teman-teman ya, pokoknya luar biasa sekali. Jadi hampir juga saya tinggal di Aceh ya teman. Saya masih mikir karena kuliah saya waktu itu belum selesai teman-teman ya. Jadi saya 1 bulan di Aceh, saya kembali lagi ke Padang ya untuk daftar ulang teman-teman ya. Takutnya saya nggak daftar ulang, saya dikeluarkan ya, saya nggak diterima lagi. Jadi saya dapat ada uang, saya bayar uang kuliah saya. Akhirnya saya selesaikan tugas akhir saya, skripsi saya, dan ini semua berkat pertolongan dari Bapak ya, kemurahan hatinya Bapak Profesor Dr. Amazaki MPD ya, MHUM ya. Terus Pak I. Jadi mereka ini cukup berjasa sekali ya, karena mereka ini pembimbing skripsi saya teman-teman. Cerita ya. Dan sekarang saya alhamdulillah saya wisuda 2007, bekerja di Polda juga pernah teman-teman, jadi wartawan di Polda Zebra Singalang ya, di Pos Metro Padang juga pernah. Terus di Jambi saya juga pernah diterima di Jambi Independen ya, tapi saya nggak terima teman-teman, saya nggak terima karena tidak sesuai dengan job ya yang diberikan. Karena waktu itu diminta redaktur ya. Tapi ya nggak apa-apa, tapi saya tetap menulis di Jambi Independen waktu itu, menulis cerpen, puisi, opini. Nah sekarang alhamdulillah saya, mohon maaf ya teman-teman ya,
Ini kita jadi panjang lebar ngobrol curhat ya. Jadi sekarang saya menetap di Jambi teman-teman ya. Mengajar di SMP Negeri 17 Kota Jambi sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi itulah perjalanan hidup saya teman-teman. Jadi saya dengan suasana seperti ini sangat suka sekali. Hening damai ya. Rencana saya teman-teman, ini kalau saya ada rezeki saya mau buat pondok di sini teman-teman. Mau juga tinggal di sini ya, mau tinggal di sini, mengolah kebun ini dengan baik ya, biar lebih rapi lagi, lebih bersih lagi ya, sehingga lebih aman juga teman-teman. Oke teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, mohon maaf ya kalau saya tadi terlalu panjang bercerita dengan teman-teman semuanya ya. Dengan siapa lagi saya kalau tidak dengan teman-teman ya. Jadi saya hidupnya sederhana teman-teman, apa yang ada itulah yang saya terima ya, seperti ini. Nah, ini enak nih teman-teman, sayur ini pahit ya tapi obat teman-teman ya. Ya, jadi apa adanya teman-teman, karena saya dari kecil dulu juga sudah terbiasa diajarkan oleh ibu saya, yang ada ya, apa aja yang ada itu yang dimakan teman-teman ya. Kayak pucuk ubi ini teman-teman, ini udah makanan sehari-hari saya dulu waktu kecil nih teman-teman, gak masalah walaupun nanti sudah punya uang banyak, yang penting kita sederhana teman-teman ya, hidup sederhana ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan pernah malu teman-teman. Ya, saya segala macam aktivitas sudah pernah saya lakukan teman-teman ya. Termasuk bekerja sebagai ya pengumpul sampah teman-teman, perumahan. Jasa pengumpul sampah perumahan. Sebelum saya jadi guru nih teman-teman. Jadi kita harus tantangi jalani hidup ini sebaik mungkin dan berdoa teman-teman, mudah-mudahan kita berhasil. Oke teman-temanku semuanya, keringat udah keluar alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat terus ya. Dan saya juga doakan teman-teman di seluruh Indonesia dalam keadaan baik, sehat, terbebas dari COVID-19. Karena hari udah sore teman-teman, saya mau pulang dulu ya, mau mandi, capek juga. Oke teman-temanku, jangan lupa di di subscribe, di like, di komen, di share ya. Terus teman-temanku yang merasa kenal dengan saya ya, ini penampakan saya teman-teman, Taufik Hidayat ya. Jika ada teman-teman yang kenal dengan saya, silakan menghubungi saya, chat di kolom komen dulu, setelah itu nanti kita komunikasi. Jadi nama saya Taufik Hidayat ya, lahir di Sawah Lunto. Oke, cuman itu yang bisa saya sampaikan untuk edisi Kebun Tengah Kota hari ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.